Mungkin bagi kalian, ilmuwan seperti Ibnu Sina yang terkenal dengan bidang kedokterannya sudah terbiasa mendengarnya. Atau ilmuwan seperti Al-Khwarizmi yang terkenal juga dengan kecerdasan di bidang matematikanya, pastinya juga sudah sering mendengarnya. Tapi tahukah kalian, di abad ke-8 ada seorang ilmuwan muslim atau cendekiawan muslim di abad ke-8 sudah membuat prototipe pesawat terbang. Yang pastinya teknologi pesawat terbang di abad ke-8 masih belum ada ya. Bahkan orang-orang pada abad ke-8 pun masih belum ada yang membicarakan tentang pesawat terbang. Ilmuwan muslim inilah yang menginspirasi Leonardo da Vinci dalam menggambar pesawat terbang. Siapa ilmuwan tersebut? Langsung saja, stabilkan posisi kalian. Abbas Qasim bin Firnas. Nah, beliau ini lahir di Cordoba sekitar tahun 810 Masehi di Andalusia. Nah, kalau sekarang itu nama negaranya adalah Spanyol. Nah, beliau hidup dan wafat di Cordoba tahun 887 Masehi atau 274 Hijriah. Ia hidup di zaman keemasan peradaban Islam pada masa pemerintahan Kekhalifahan Cordoba yang berpusat di Andalusia. Pada masanya, Andalusia adalah pusat pembelajaran yang hebat bagi para insinyur, arsitek, dan ilmuwan. Cordoba dan Baghdad atau Irak yang namanya sekarang adalah pusat budaya kembar seni dan sains Islam. Nah, banyak orang di era itu yang menyandang gelar pendidikan ganda. Abbas bin Firnas muda ini belajar kedokteran dan astrologi, tetapi beliau ini lebih tertarik pada teknik untuk membuat penemuannya sendiri. Nah, dia juga menyukai musik klasik Andalusia dan puisi Arab. Tak hanya ahli di berbagai bidang ilmu seperti matematika, fisika, mekanik, astronomi, kedokteran, dan farmasi, Abbas bin Firnas juga dikenal pandai menyampaikan ilmu tersebut dengan bahasa yang mudah dimengerti orang lain. Maka dari itu di masa hidupnya banyak orang yang senang belajar ilmu pengetahuan dengannya. Beliau adalah ilmuwan dan orang pertama yang berusaha membuat konstruksi pesawat serta melakukan uji coba penerbangan di udara. Di abad ke-9, beliau mendesain sebuah perangkat sayap dan secara khusus membentuk layaknya kostum burung. Nah, desain tersebut secara tidak terduga menjadi inspirasi bagi seniman Italia Leonardo da Vinci pada ratusan tahun setelahnya. Dalam percobaan penerbangan yang paling terkenal yaitu dari atas menara Masjid Agung Cordoba di Spanyol pada tahun 852 Masehi. Saat itu beliau berharap terbang seperti burung, namun ketika beliau terbang, penerbangan tersebut menukik ke bawah dengan sedikit cedera di punggungnya karena ada mantel yang bersifat sebagai parasut pertama beliau sediakan untuk melindungi tubuhnya. Belajar dari pengalaman sebelumnya, nah saat usianya 70 tahun, Abbas bin Firnas menyempurnakan sebuah mesin dari sutra dan bulu elang. Beliau mencoba kembali penerbangannya dengan melompat dari sebuah gunung. Beliau terbang ke ketinggian yang signifikan dan tetap tinggi sekitar 10 menit dan stabil. Wih, keren ya? Namun setelahnya beliau terjatuh. Setelah ditelusuri, pendaratan tersebut tidak sempurna karena ternyata ia tidak diberi perangkat ekor, sehingga melambat saat mendarat. Sejarah menyebut Abbas ibnu Firnas sebagai orang pertama di dunia yang pernah melakukan uji coba penerbangan terkendali. Dengan menggunakan alat kendali terbang, beliau mampu mengontrol serta mengatur ketinggian terbangnya. Bukan hanya itu, nah perangkat terbangnya juga nih bisa mengubah arah terbangnya dan dibuktikan dengan keberhasilannya untuk kembali ke arah di mana ia melakukan peluncuran. Ibnu Firnas ini meninggal dunia sekitar 12 tahun setelah ia melakukan uji coba terbang keduanya. Selain penemuan-penemuan jeniusnya dalam bidang penerbangan, sejarah peradaban Islam juga mencatat bahwa Abbas ibnu Firnas merupakan orang yang pertama yang membuat kaca dari batu dan pasir. Ia juga menciptakan cikal bakal kaca atau lensa sebagai alat untuk membantu membaca. Adapun penemuan lainnya adalah jam air. Hasil karyanya dalam merancang jam air kemudian disebut sebagai Al-Makata. Sementara dalam menekuni dunia astronomi, Abbas ibnu Firnas ini juga membuat sebuah rantai cincin yang menggambarkan pergerakan planet sekaligus mempelajari gravitasi dan menentukan dasar pembuatan pesawat angkasa.
Disebutkan dalam 36 kisah inspiratif ilmuwan muslim yang disusun oleh Afriza Khan, Abbas Ibnu Firnas ini menyelesaikan penemuan-penemuannya setelah mengalami kecelakaan besar yang membuatnya lumpuh. Tetapi, ia bisa membuktikan bahwa dengan kegigihannya, ia menyumbangkan banyak hal bagi kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Salah seorang sejarawan barat, Philip K. Hitti, menempatkannya sebagai salah satu tokoh besar dan manusia pertama dalam sejarah yang melakukan uji coba dalam bidang penerbangan. Subhanallah ya, di abad ke-8 yang tentunya orang-orang di sekitar belum ada masih membicarakan tentang pesawat, tapi Ibnu Firnas sudah mencoba berimajinasi tentang sebuah pesawat terbang. Ismail Al-Jazari. Sebetulnya istilah robotika pertama kali didengar umat manusia modern itu pada tahun 1941 oleh seorang ahli biokimia Amerika Serikat, Isaac Asimov. Tetapi konsep dasar dan keasliannya sudah ada jauh sebelum Isaac Asimov mengemukakan robotika. Orang pertama yang benar-benar membangun robot humanoid yang dapat diprogram adalah Ismail Al-Jazari pada tahun 1206 Masehi. Al-Jazari adalah seorang cendekiawan Muslim Arab dan polimatik yang hidup selama zaman keemasan Islam. Beliau ini lahir di Diyarbakir, Turki pada tahun 1136 Masehi. Nah, kelahiran Al-Jazari bertepatan saat gejolak politik dari hasil perebutan kekuasaan di negaranya yang diakibatkan efek dari Perang Salib pada saat itu. Nah, ayah dari Al-Jazari ini adalah seorang pengrajin, di mana kecilnya Al-Jazari sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau mekanik. Ketertarikan Al-Jazari kepada dunia mekanik sempat membuat orang tuanya sedikit khawatir karena anak seusia Al-Jazari tidak ada yang seperti dia ini. Setelah dewasa, Al-Jazari sempat menjabat sebagai insinyur dalam pelayanan dinasti Artukiyah. Dinasti ini pernah memperluas kerajaannya hingga sampai ke negara Suriah. Nah, namun selama masa hidup Al-Jazari, kekuatan Artukiyah atau dinastinya ini berada di bawah kekuasaan dinasti Zangid yang lebih kuat. Tidak seperti penemu praktis lainnya pada masa itu yang meninggalkan sedikit catatan tentang pekerjaan mereka. Al-Jazari memiliki hasrat untuk mendokumentasikan karyanya dan menjelaskan bagaimana dia membangun mesinnya yang luar biasa. Satu penemuan luar biasa dari Al-Jazari ini adalah alat semacam mainan musik yang dianggap sebagai robot tertua di dunia. Alat ini berbentuk perahu dengan 4 pemain musik. Nah, satu orang bermain harpa, satu orang lagi bermain suling, dan 2 pemain drum yang dirancang untuk memainkan lagu-lagu untuk menghibur. Nah, alat ini memiliki mekanisme yang memungkinkan masing-masing pemusik memainkan ketukan yang berbeda. Nah, pada masanya perangkat tersebut dibuat untuk orang-orang kaya. Nah, Al-Jazari ini sangat memahami kebutuhan untuk menarik para pelanggannya yang kaya-kaya itu, yang selanjutnya akan membuat orang-orang terkesima dengan hasil buatan Al-Jazari ini. Barangkali, Sakya merupakan alat rancangan Al-Jazari yang paling berpengaruh bagi masyarakat Timur Tengah. Sakya merupakan mesin pengangkut air yang memaksimalkan pengangkutan air dari sumur bawah tanah. Pembuatan Sakya terinspirasi dari alat sedot ala Bizantium yang dipakai untuk menjaga api menyala. Nah, Bizantium ini saya juga kurang mengerti ya. Ini benda apa atau alat apa? Yang jelas, Al-Jazari ini terinspirasi dari alat sedot ala Bizantium ini yang masih digunakan pada masa itu. Nah, dengan menggunakan katup dan mekanisme penghubung engkol, Al-Jazari menciptakan pompa isap dengan piston kembar yang bisa bergerak maju mundur secara kontinu atau terus-menerus. Mesin buatan Al-Jazari ini sangat berguna bagi teknologi irigasi masyarakat Timur Tengah pada masa itu. Nah, dalam pembuatan Sakya, Al-Jazari juga mengembangkan beberapa terobosan antara lain pipa sedot pertama, pompa hisap, dan pompa aksi ganda. Pompa-pompa buatan dari Al-Jazari ini memanfaatkan tekanan air dan membuatnya bekerja secara otomatis sehingga tidak menggunakan tenaga manusia. Kira-kira di tahun itu udah ada belum listrik ya? Ini bermanfaat sekali nih, ya kan? Meski teknik ini juga dilakukan oleh orang China,
Tetapi kerja mesin Al-Jazari lebih modern dan mampu bekerja lebih efektif. Mesin Sakia rancangan Al-Jazari ini juga telah berjasa menyuplai air di Damaskus, terutama ke masjid-masjid dan rumah sakit. Nah, sejak abad ke-13 hingga era modern, serta dipakai oleh masyarakat Islam di sepanjang abad pertengahan. Subhanallah ya, Al-Jazari ini seorang ilmuwan cerdas yang sanggup membuat alat-alat canggih yang tentunya pada saat itu belum ada tutorial, belum ada buku, belum ada guru. Tapi dia sanggup membuat sebuah alat yang membantu banyak umat manusia. Al-Jazari juga membuat inovasi baru di bidang mekanika penghitung waktu yang bernama elephant clock atau jam gajah. Nah, memiliki unsur budaya Asia, penunjuk waktu berbentuk gajah ini bermotif burung phoenix dari Mesir, patung naga dari China dengan kereta beserta patung manusia yang menggambarkan Timur Tengah. Elephant clock diciptakan dengan kecanggihan yang melampaui karya-karya penemu lain pada zamannya. Selain tampilan luarnya yang sangat indah dan menarik, mekanisme dari mesin ini merupakan pusat kecanggihan yang mengundang decak kagum banyak orang. Nah, hasil dari penemuan elephant clock membuat para ilmuwan takjub dengan keahlian Ismail Al-Jazari ini. Nah, maka dari itu ia mendapat gelar tertinggi pada bidang mekanika dan robotika modern. Di kesempatan yang lain, elephant clock dibuat replikanya oleh beberapa ilmuwan, lalu dipamerkan di Mall Ibnu Battuta Dubai pada tahun 1976. Sebetulnya itu hanya sebagian kecil penemuan yang bisa saya sebutkan dalam video ini, karena banyaknya penemuan Al-Jazari yang rumit dan sulit untuk saya jelaskan. Nah, seperti jam istana, pintu gerbang otomatis, mesin pompa air, robot humanoid, mesin cuci tangan, dan lainnya. Karena keterbatasan waktu dan ilmu, ya hanya beberapa saja yang bisa saya sebutkan. Tapi yang jelas, Ismail Al-Jazari ini salah satu ilmuwan muslim yang luar biasa cerdas. Ibnu Khalaf Al-Muradi. Banyak orang di dunia yang mengenal Peter Henlein dari Jerman sebagai penemu jam mekanik. Berdasarkan pengetahuan barat, teknologi jam mekanik ditemukan di Eropa sejak tahun 1300 Masehi. Tetapi dalam sejarah Islam, ada nama Al-Muradi yang terlacak sebagai penemu jam mekanik sekitar abad ke-11 Masehi. Untuk kota kelahiran, kapan beliau lahir dan masa kecilnya, sampai sekarang saya belum menemukan referensinya. Bantu saya lewat komentar bagi kalian yang punya referensinya. Al-Muradi merupakan seorang ilmuwan muslim Andalusia yang memiliki nama lengkap Ibnu Khalaf Al-Muradi. Beliau ini juga merupakan insinyur muslim yang pertama kali memberikan deskripsi tentang jam air. Hasil karyanya itu sempat ditulis dalam buku bertajuk The Brick Dash Start for the Construction of Mechanical Clock. Di dalam buku tersebut bahwasanya karya atau kontribusi Al-Muradi menghadirkan desain untuk lebih dari 30 perangkat mekanik. Di antaranya adalah perangkat jam air, kalender, kereta roda gigi, bahkan mesin perang. Dalam buku sejarah Islam yang terlupakan terbitan Camel Book, tak hanya Al-Muradi yang dikenal sebagai ilmuwan yang berjasa dalam penemuan jam mekanik. Teknologi ini juga dikembangkan oleh Taqiyuddin. Dia adalah salah seorang ilmuwan di masa itu juga. Nah, dia menjelaskan konstruksi jam yang dikendalikan oleh pemberat dengan menggunakan mekanisme suatu rangkaian gear yang berdetak, alarm mekanik, dan pemodelan fase-fase bulan. Dia juga menjabarkan tentang pembuatan jam yang dijalankan pegas dengan penggeraknya berupa silinder konis. Al-Muradi, walaupun hidup pada masa belum adanya teknologi, tetapi pemikirannya telah jauh berkembang menuju masa depan. Banyak sekali penemuan-penemuan dibuatnya. Dari berbagai penemuan tersebut, yang paling banyak dikenal dunia yaitu desain jam air mekanik. Ibnu Al-Haytham. Berbicara dunia fotografi atau perkembangan kamera, ilmuwan Prancis Joseph Naispaur muncul teratas dalam sejarah. Hal itu karena pada tahun 1827 ia mulai mengembangkan gambar fotografi pertama dengan kamera obscura atau kamera ruang gelap. Tetapi faktanya Joseph Naispaur bukanlah orang pertama yang menemukan kamera atau mengembangkan kamera obscura tersebut. Ada ilmuwan lain yang sudah lebih dulu menemukan konsep kamera obscura yang jadi cikal bakal
kamera modern. Ilmuwan tersebut adalah Ibnu Al-Haytham. Beliau ini adalah ahli matematika dan astronom yang memberikan kontribusi signifikan bagi prinsip-prinsip optik dan penggunaan percobaan ilmiah terhadap kamera obskura pada akhir abad ke-10 Masehi hingga abad ke-11 Masehi. Ibnu Al-Haytham lahir di kota Basrah, Irak pada tahun 965 Masehi. Nah, di barat, Al-Haytham lebih sering dipanggil Al-Hazan, seorang ilmuwan muslim di bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Nah, awal mulanya beliau ini mempelajari karakteristik cahaya dan mekanisme proses penglihatan. Dia mencari bukti eksperimental dari teori dan ide tersebut. Selama bertahun-tahun tinggal di Mesir, 10 tahun diantaranya dihabiskan di bawah sebuah rumah kecil. Di sana, Ibnu Al-Haytham menyusun salah satu karyanya yang paling terkenal, Kitab Al-Manazir, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris seperti Book of Optics, tetapi lebih tepat memiliki arti yang lebih luas sebagai Book of Vision. Hasil penelitiannya kemudian membuat kemajuan signifikan dalam bidang optik, matematika, dan astronomi. Nah, karyanya tentang optik ditandai dengan penekanan kuat pada eksperimen yang dirancang dengan cermat untuk menguji teori dan hipotesis. Dalam hal itu, Ibnu Al-Haytham mengikuti prosedur yang agak mirip dengan yang dipatuhi para ilmuwan modern dalam penelitian investigasi mereka. Al-Haytham telah memberikan banyak inspirasi pada ahli sains barat seperti Roger Bacon dan Kepler dalam menciptakan mikroskop dan teleskop. Dari pengamatannya terhadap cahaya yang memasuki ruangan gelap, Ibnu Al-Haytham membuat terobosan besar dalam memahami cahaya dan penglihatan. Penemuannya membuat revisi signifikan terhadap pandangan kuno tentang bagaimana mata kita melihat. Nah, menurut Ibnu Al-Haytham ini, cahaya adalah bagian yang penting dan independen dari proses visual. Ia menyimpulkan bahwa penglihatan hanya akan terjadi ketika sinar cahaya keluar dari sumber bercahaya atau dipantulkan dari sumber tersebut sebelum masuk ke mata. Ia kemudian menjelaskan sifat cahaya dan penglihatan melalui penggunaan ruang gelap yang disebutnya Al-Bait Al-Muslim, yang memiliki terjemahan Latin sebagai kamera obscura, yakni perangkat yang membentuk dasar fotografi. Dari keempat ilmuwan muslim ini, bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga. Keterbatasan materi dan media bukanlah sesuatu penghalang untuk menjadi seorang revolusioner, lalu mengubah sebuah peradaban dunia. Di abad ke-8 sampai ke abad 11, tentu masih belum ada media, buku, tutorial, ataupun guru. Di zaman itu pastinya orang-orang di sekitar belum ada ngomongin robot, pesawat, atau jam mekanik. Tetapi ilmuwan muslim yang saya paparkan singkat tadi berhasil membuktikan kalau mereka bisa berinovasi di luar batas manusia normal.